Pak Benyamin. Selamat malam Pak. Saya teringat betul tahun 1995, kira-kira 26 tahun yang lalu, saya ke desa Moraleka ini. Lalu saya sempat ikut berburu babi juga, itu sangat menarik. Waktu itu Pak Benyamin saya tahu masih di belakang tempatnya, masih kontrak rumah kalau nggak salah ya, atau dipinjamin rumahnya, atau punya sendiri, punya rumah sendiri ya, di belakang ya. Nah, sekarang sudah pindah ke di tepi jalan lintas. Mungkin boleh perkenalkan dulu Pak, namanya. Ya, puji Tuhan, terima kasih, selamat malam buat kita semua. Dan saya sendiri, nama saya Benyamin Mokat, dan istri saya kami bersyukur. Jadi kami mengembalakan sidang di GPDI Moraleka, Kecamatan Horamuntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, dari tahun awal 93 bulan Mei. Jadi pada dasarnya banyak hal yang merupakan halnya yang tak terlupakan tentang melayani. Kami ingat betul pelayanan waktu 93, kami beribadah di rumah-rumah, bahkan berpindah-pindah. Pernah kami ibadah di balai pertemuan umum, dan saat kami pergi ibadah orang sudah beol di situ, di atas apa mereka beol di kursi. BAB maksudnya. Iya, BAB. Buang air besar. Iya, buang air besar. Mereka buang air besar di atas kursi. Wow. Tapi kami tidak kecewa, kami cuma berdoa. Hanya kami pindah lagi tempat ibadah di jemaat. Di jemaat itu pindah lagi karena mereka buat belian. Jadi betul-betul membuat ujian yang luar biasa di tengah-tengah pelayanan kami. Karena waktu itu saya melayani, umur saya masih 22 tahun, bujangan. Dan bahkan membina jemaat waktu itu betul-betul butuh kesabaran. Kalau hari Minggu tidak ada persembahan, karena mereka tidak ada persembahan. Jadi tapi bukan membuat tawar hati buat saya pribadi. Saya tetap berdoa. Kalau masalah beras mereka tetap ada. Mereka bawa, jemaat makan, kami makan. Tapi satu perkara yang kami ingat waktu tahun-tahun dari 93 itu, betul-betul proses itu sangat-sangat secara manusia, kalau bukan panggilan, tinggalkan pelayanan. Bahkan ada tawaran kami waktu 94, ada tawaran kami pelayanan daerah Bandung, pinggiran Bandung, kota Bandung. Waktu kami ikut pesat, yayasan pesat, ya ditawarkan. Cuma saya tetap teringat jemaat di GPD Moraleka, sekalipun itu masih hutan betul, masih sangat sepi. Cuma saya tidak terpengaruh dengan itu, tetap saya teringat jemaat-jemaat di GPD Moraleka. Jadi saya tetap pulang dan layani mereka. Dan hanya tahun lepas tahun banyak hal yang kami rasakan pertolongan Tuhan. Dan satu hal pernah kami kalau BAB harus ke sungai, karena rumah itu kecil, pondok kecil, jadi harus ke sungai. Saya ingat waktu saya ke sungai waktu itu sehat-sehat, saya pulang kayak mau ambil nafas saya, kayak mau mati. Seumur hidup baru itu saya alami seperti itu. Jadi saya ambil tindakan, karena kita kan sebagai orang, apalagi sebagai hamba Tuhan kan punya peluru yang ampuh, yaitu menyebut dalam nama Yesus. Jadi saya kuat-kuat sebutkan dalam nama Yesus. Langsung kayak keringat, langsung keringat, betul-betul membuat keringat dingin. Tapi terjadi mujizat, kesembuhan terjadi. Nah di situ saya lihat, karena betul-betul situasi tempat yang kami tempati waktu itu di RT 1, dan tiap malam itu ada belian. Tiap malam ada belian. Tapi walaupun mereka belian, Maaf, mungkin bisa dijelaskan Pak Benyamin, belian itu apa? ya itu belian, Supaya tahu. itu kan yang tradisi adat istiadat dari suku Dayak Benua. Itu sudah ada tradisi dari penyembahan berhala, roh nenek moyang yang sudah tradisi dari nenek moyang mereka, yang pada dasarnya itu mereka pikir itu untuk menyembuhkan. Jadi mereka tidak perlu Tuhan Yesus. Mereka sudah pikir roh nenek moyang itu, lihat belian itu mereka pasti sembuh. Bahkan pernah saya ingat bapak itu yang suka belian. Jadi ada saya tanam kembang dulu. Kalau Pak Samuel ini pernah lihat, karena daerah itu banyak kembang, walaupun pondok kecil tapi banyak kembang. Jadi ada kembang, bapak yang tukang belian itu tanya, ini kembang apa? Dan ini kembang untuk
bisa melindungi. Saya guyon aja karena bapak itu kan bapaknya dia petik kembang itu dia tanam. Setelah itu saya lihat dia taruh di tempat belian itu. Lalu betul-betul mereka buta. Cuma dalam hal ini kami bukan merasa bodoh. Dari situlah kami terbuka, Tuhan berikan hikmat. Doakan terus mereka. Doakan terus mereka. Hanya banyak terjadi suatu hal-hal perubahan. Dan ada yang benar-benar. Saya pernah juga karena mereka tidak senang, pernah saya diludahin di muka-muka saya. Dibilang munafik. Dan betul-betul tidak dihargai. Tapi saya sudah berpikir walaupun mereka berikan saya diludahin di muka saya, tapi saya anggap itu ya diberkat. Dan yang ibu yang meludahi itu sampai sekarang hidupnya merana. Sampai sekarang dia masih hidup sampai sekarang, tapi merana. Rasa kasihan, tapi merana. Nah itu yang saya lihat betul-betul kita kalau melayani Tuhan sungguh-sungguh, dan walaupun kita dimacam-macamin, kalau Tuhan tidak izinkan, tetap kemenangan terjadi buat kami sebagai hamba Tuhan. Amin. Dan kami juga ingat betul ada jemaat yang benar-benar yang tidak memahami, hanya hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, tahun lepas tahun dia dewasa sampai saat ini menjadi jemaat yang setia, tidak tergoyahkan. Itulah merupakan dan satu hal yang kami ingat betul berapa kali kami tawarkan, baik dari majelis daerah pernah tawarkan untuk pindah, tapi sampai saat ini kami tetap masih senang di sini walaupun itu tantangan ada, tapi kami tetap senang. Amen. Yang sekarang sudah mau masuk 29 tahun. Ya, kurang lebih masuk 29 tahun. 29 tahun. Dari awal kami datang itu tidak ada tempat ibadah, itu akan berpindah-pindah. Seperti buat kebun, seperti dulu masyarakat buat kebun berpindah-pindah, tidak menetap. Nah seperti itu yang kami alami juga dulu untuk membina jemaat. Tapi ternyata kalau kita betul-betul bergumul, kita batu dalam doa, itu dikatakan tidak menyerah. Maju terus, terobosi terus, sehingga kemuliaan Allah nyata. Dan sampai saat ini banyak hal yang kami hadapi. Baik untuk membina jemaat, saya lihat sudah mulai banyak yang dewasa, tapi memang itulah kalau membina jemaat dari kalau yang suku lain itu fakta, kalau dia Jawa dan lain, bukan tidak meremehkan, tidak, tapi kalau saya lihat kalau untuk membina jemaat di suku Dayak Benua ini lebih cepat dari suku-suku yang lain pertumbuhan imannya. Jadi yang bertahun-tahun butuh sabar. Jadi kalau gembala melayani di tempat yang mayoritas suku Dayak Benua yang seperti saya layani ini harus sabar. Kalau tidak sabar, tidak akan bertahan. Tapi setelah kita sabar, ternyata bertumbuh juga. Tapi memang betul-betul sabar menghadapi mereka. Ternyata mereka orang-orang yang betul-betul mau dibina. Sehingga mereka bisa iman mereka sekarang sudah bukan lagi dikatakan biasa-biasa. Sudah berkualitas imannya. Walaupun mereka disinggung, mereka tetap ibadah. Walaupun mereka kita tidak rasanya tidak hiraukan, tapi mereka tetap ingat mereka hidup karena kemurahan Tuhan. Itu jadi kesan yang luar biasa. Makanya kalau saya ingat dalam Yosua 1 ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati, dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Jadi saya lihat kalau kita betul-betul bertahan, tetap ada hasilnya. Amin. Walaupun kita di desa tidak kalah di kota. Amin. Tetap kita rasakan sukacita besar karena kita betul-betul diutus dari berbagai penjuru. Jadi walaupun kita di desa, jangan berkecil hati, tetap semangat. Kami juga bersyukur. Jadi kau anak kami, namanya anak yang pertama Opiler Mokat, sekarang sudah persiapan untuk ujian hasil di Unmul. Dan saya bersyukur itu juga ada bantuan dari Pak Sulaiho. Pak Sulaiho punya berkat di sini. Dia Pak Sulaiho beli sawit dan beri 2 hektar. Amin. Untuk bantu anak kami sekolah. Ya puji Tuhan, dia sudah membuktikan ada hasil. Jadi tidak sia-sia doa kami. Seperti Pak Leho, Pak Samuel ini, kami tidak kenal, betul-betul tidak kenal. Karena mereka betul orang Chinese, kami orang Manado, bertemu di hutan. Dan tidak, itu cara Tuhan pertemukan kalau kita punya doa. Ini yang, Pak Sulehok ini yang di mana? Yang di Palangkaraya. Di Palangkaraya. Oh iya. Baik, ya. Jadi menjadi kebanggaan. Aduh, itu saya katakan Tuhan buka jalan. Tidak ada jalan, ada jalan. Yang kedua, sudah mau masuk semester 2.
diambil Di Unmul juga. di apa Widyagama Samarinda. Iya. Baik. Baru yang ketiga, baru kelas 6, pergumulan kami punya prinsip yang lain Tuhan tolong, kami juga Tuhan tolong. Amin. Dan pergumulan kami hari-hari ini menyelesaikan gereja, dan gereja ini memang kami buat besar supaya kami tidak buat berkali-kali. Amin. Karena dulu kami sudah buat gereja kayu, kami pikir lebih jauh lebih baik buat ajak permanen dan satu kali aja buat supaya tidak akan bongkar sana bongkar sini. Ya. Makanya kami buat langsung beriman, kami buat 12 kali 25 yang saat ini kami sudah pakai walaupun belum terdinding semua, lantainya masih tanah, tapi kami tetap semangat. Jadi yang kami mohon, kita saling mendoakan baik jemaat ini makin bertumbuh, kami juga tetap mendoakan dari berbagai gereja, khususnya GPDI juga, supaya tetap semangat, kita saling mendoakan supaya pelayanan jemaat makin bertumbuh. Amin. Dan anak-anak juga hamba Tuhan makin berhasil. Amin. Dan anak-anak jemaat juga berhasil. Tentunya Amin. timbal baliknya saling mendoakan. Puji Tuhan. Dan merupakan pergumulan kami sekali lagi penyelesaian gereja ini sebab dapat terselesaikan hanya kayak mujizat Tuhan terjadi malam ini, besok dan seterusnya. Amin. Pak Benyamin, tahun 95 ketika saya ke sini 27 tahun yang lalu itu masih banyak hutan. Iya, hutan memang. Nah, sekarang di kota kabupaten ini akan didirikan, bahkan sudah mulai akan ibu kota negara akan dipindah ke Kutai Kertanegara juga Panajam Pasir. Ya, 2 kabupaten ini. Bagaimana pandangan atau mungkin perasaan Pak Benyamin Mokat? Dulu sepi, dulu hutan, ternyata sekarang ini mulai ramai saya lihat, dan ke depan mungkin pasti akan tambah ramai karena ibu kota akan pindah ke sini dan banyak orang juga akan pindah kemari dari Jawa. Apa perasaan dan mungkin pandangan dari Pak Benyamin Mokat? Ya, pertama kami bersyukur pada Tuhan kalau itu bisa terjadi, bisa pindah ibu kota di Kalimantan Timur, di antara Kabupaten Pasir dan Kutai Kartanegara. Tentunya menjadi kebanggaan kita. Istilahnya Kalimantan Timur kan terkenal dulu hutan rimba, dan kalau itu sampai Tuhan izinkan berarti ada rencana Tuhan yang terbaik. Amin. Khususnya di Kalimantan Timur ini. Ya. Dan yang kami inginkan, kami harapkan supaya Tuhan kirimkan jiwa-jiwa yang benar-benar taat. Amin. Yang bisa memberikan motivasi bagi generasi-generasi atau sebagai suku-suku Dayak, mereka makin semangat. Jadi dengan kehadiran dari orang-orang daerah-daerah yang lain, saya yakin bisa membuat suku-suku penduduk asli suku Dayak ini makin berkembang dan bekerja sama dan terjadi suatu hal yang luar biasa. Ya, amin. Berarti nantinya Pak Benyamin Mokat ini tidak lagi disebut pendeta desa atau pendeta pedalaman, tapi pendeta ibu kota negara. Dan gerejanya sudah siap, gereja yang besar untuk menanti jiwa-jiwa bisa dikirim ke sini untuk beribadah di sini, dibina di tempat ini. Puji Tuhan. Terima kasih sekali Pak Benyamin Mokat buat kesaksiannya, buat motivasinya juga lewat firman Tuhan tadi. Dan saya rindu Pak Benyamin Mokat juga istri untuk bernyanyi satu lagu yang lama tapi yang berkesan, dan itu sangat memberkati Pak Benyamin Mokat keluarga. Ku masih hidup sekarang, ini hanya cintanya, cintanya besar, heran dan mulia.
Oh, sungguh tak terduga. Inilah kondisi gedung gereja yang belum selesai. GPDI Desa Muara Leka sekitar 5-6 jam dari Balikpapan atau 4 jam dari Samarinda, ibu kota Kalimantan Timur. Letaknya di Kabupaten Kutai Kertanegara. Jika saudara diberkati dan ingin menyalurkan berkat atau bantuan untuk mendukung pelayanan dari Bapak Pendeta Benyamin Mokat di Desa Muara Leka, silakan saudara bisa menghubungi langsung. Di kolom deskripsi ada nomor HP dan WA dari Bapak Benyamin Mokat, dan juga ada alamat lengkap serta rekening bank. Tetapi jika saudara ingin menyalurkan berkat saudara lewat Yayasan Borneo Bersinar Kalimantan Semarang, tolong dicantumkan dari siapa, kepada siapa, dan untuk apa, supaya kami bisa mempertanggungjawabkan dan mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.